guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Smurf The Lost Village yang dirilis di tahun 2017 yang merupakan requestan film dari subscriber kita guys. Film ini bercerita tentang petualangan makhluk biru yang disebut Smurf. Mereka sedang berpetualangan mencari sebuah desa yang dimana desa itu terdapat hutan terlarang. Bertujuan untuk memperingatkan Smurf baru karena akan datangnya penyihir jahat. Bagi kalian yang mau request film bisa komen di kolom komentar ya guys. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan sebuah perkenalan mengenai penduduk dari sebuah desa yang sangat rahasia. Desa itu berada di tengah hutan yang dimana mereka menamai diri mereka dengan sebutan Smurf. Mereka merupakan makhluk kecil berwarna biru. Mereka menamai diri mereka dengan sesuai jati diri mereka. Contohnya seperti Jok yang suka lelucon, Hefty yang punya tubuh kekarnya, Nerty sekutu buku, juga Winner yang pasti main game apapun pasti selalu menang. Dan mereka juga memiliki pemimpin bernama Papa Smurf, yang dimana Papa Smurf sudah cukup umur. Ya istilahnya dedengkot lah ya. Dimana di desa itu semua Smurf berjenis kelamin laki-laki. Tapi hanya ada satu wanita di sana bernama Smurfin. Ternyata dia bukan penduduk asli di sana. Ia merupakan ciptaan dari penyihir jahat bernama Gargamel. Ia pun terbuat dari tanah liat. Awalnya ia diutus untuk mencari desa rahasia Smurf. Tapi beruntungnya dia diubah menjadi baik oleh Papa Smurf. Tapi ada satu masalah, ia tidak bisa memiliki gambaran atas jati dirinya. Yang dimana hal itu yang dimiliki oleh Smurf. Apapun yang ia lakukan pasti selalu salah dan gagal. Kemudian Smurfin pergi ke rumah Brainy. Di sana Brainy sedang melakukan percobaan. Ia menciptakan sebuah alat pencari bakat Smurf. Untuk merekam hasil percobaannya Brainy. Ia pun menggunakan si kumbang yang bernama Snappy. Kumbang ini merupakan teknologi yang berbentuk serangga, bisa merekam, foto, print, dan lain-lain. Percobaan pun dimulai. Ternyata alat itu telah berhasil. Alat itu menyaring ke dalam sebuah botol dan diberikannya kepada Smurfin. Tiba-tiba saja ada Smurf lainnya masuk begitu saja, membuat botol itu terjatuh dan meledak. Lalu Smurfin yang penasaran pun mencobanya. Ia juga ingin mencari tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh dirinya. Namun bukannya mengeluarkan hasil percobaannya, justru Smurfin malah menghisap energi dari alat tersebut. Karena Smurfin bukanlah merupakan Smurf asli. Smurfin pun merasa sangat sedih. Teman-temannya pun mencoba menghiburnya. Ia diajak bermain Smurfboarding agar bisa mencairkan suasana. Scene berpindah di suatu rumah yang berada di atas bebatuan. Rumah itu merupakan milik dari penyihir. Ia sedang menciptakan sebuah alat perangkap Smurf yang bisa mengubah Smurf menjadi batu. Namun ia masih belum tahu di mana lokasi Smurf berada. Desa mereka merupakan desa yang tersembunyi. Seketika si kucing memberitahu kalau Smurf sedang bermain. Gargamel pun melihat Smurf yang sedang berada di hutan. Ia pun memerintahkan elangnya untuk menangkap semua Smurf. Di sisi lain diperlihatkan para Smurf yang sedang bermain. Saat giliran Smurfin malah kebawa angin yang menuju hutan terlarang. Smurfin pun mendarat dengan menabrak ke sebuah pohon dan terjatuh. Di sana Smurfin terkejut dengan tatapan mata yang berwarna biru. Namun makhluk itu malah kabur pergi masuk ke dalam hutan terlarang. Dan tak sengaja menjatuhkan topinya. Tidak lama setelah itu teman-temannya Smurfin pun datang. Smurfin pun menjelaskan apa saja yang baru ia lihat. Tiba-tiba saja burung elang itu datang dan menculik Smurfin. Berpindah di elang yang menyerahkan hasil tangkapannya. Di sini Gargamel kaget melihat Smurfin lah yang ditangkap oleh elang itu. Tak sengaja Gargamel melihat Smurfin menyembunyikan sesuatu. Kucing itu pun mengambilnya. Smurfin berkali-kali dipaksa untuk memberitahu dari mana topi itu diambil. Tapi Smurfin tidak mau memberitahunya. Lalu Gargamel mulai melidikinya. Long have you searched for these creatures of blue? Nobody knows. No! Fascinating. Gargamel pun mengetahui lokasi Smurf spesies baru. Sementara para Smurf datang untuk menyelamatkan Smurfin.
juga membukakan kurungan itu. Namun sebelum mereka pergi, Smurfin meminta Brainy untuk memfoto peta tersebut. Ternyata mereka ketahuan. Mereka pun berusaha kabur menggunakan busur dan berhasil keluar rumah. Tapi kejar-kejaran dengan kucing dan elang pun terjadi. This might hurt! Membuat mereka masih bisa selamat. Mereka pun kembali dikejar oleh elang, sampai mereka berhasil masuk pohon. Untung mereka bisa lolos dari elang tersebut. Hingga pada akhirnya mereka ditunggu oleh Papa Smurf. Dengan keadaan marah yang bercampur khawatir pun Papa Smurf mulai berceramah. Papa Smurf pun memberikan hukuman ke mereka. Dengan berdiam diri saja di rumah dan tak boleh keluar tanpa izin Papa. Berpindah di rumahnya, Smurfin terlihat sedang bersiap-siap mau berkemas. Ia pun mulai keluar dari rumah dan melakukan perjalanan untuk mencari kebenaran, serta memperingatkan mereka tentang ancaman dari Gargamel. Secara diam-diam pergi dari desa. Kepergiannya tidak diketahui oleh siapapun di sana. Saat sudah sampai di tembok perbatasan, ia pun menyadari ada yang mengikutinya. Ia pun menyadari kalau itu merupakan teman-temannya. Benar saja ternyata ada Hefty, Brainy, dan Clumsy. Ternyata teman-temannya sangat khawatir dengan Smurfin. Maka dari itu mereka ingin ikut dengan Smurfin. Ia pun menyetujuinya. Sebelum mereka melakukan perjalanan ini, Brainy meminta si Kumba untuk mencetak peta yang sudah difoto. Akhirnya mereka pun mulai memasuki hutan terlarang tersebut. Tak disangka pemandangan dari hutan terlarang begitu indah. Tiba-tiba saja Smurfin dimakan dengan setangkai bunga. Dan ternyata teman-temannya juga. Dengan usaha yang cukup keras mereka pun dapat keluar dari sekumpulan bunga itu. Namun sekarang mereka dihadapi dengan sekumpulan capung yang bisa mengeluarkan api. Capung yang tertarik dengan Clumsy pun membawanya ke sarang telur. Di sisi lain, Gargamel pun mulai masuk ke dalam hutan terlarang. Tiba-tiba saja ia bertemu dengan Gargamel bersama anak buahnya, dengan tujuan untuk mencari desa dari spesies baru Smurf. Tapi Gargamel memberikan telur capung, hingga membuat mereka dikejar segerombolan capung. Di dalam lubang mereka terpisah satu sama lain, karena tadi mereka memasuki lubang secara acak. Clumsy mulai takut akan kegelapan. Mereka pun mencoba menenangkannya. Brainy memberitahu untuk mengocok botol agar bisa membuat mereka terang. Mereka mencoba mendekati suara teman-temannya. Tapi ternyata bentuk terowongan ini membuat penempatan mereka tak sama. Brainy pun menggunakan cairan tersebut. Setelah itu muncul segerombolan kelinci yang berwarna hijau berlarian. Mereka pun terbawa oleh kelinci hingga dapat keluar dari terowongan bawah tanah tersebut. Mereka pun dapat menjinakkan kelinci tersebut, yang membuat mereka mendapatkan tumpangan menuju lokasi dari 3 pohon. Scene berpindah di desa Smurf. Terlihat kalau Papa Smurf mulai memeriksa keadaan dari para Smurf, karena ia mulai merasa bersalah akibat dari tadi malam. Papa Smurf yang mulai penasaran pun mulai memasuki rumah mereka. Ray? Oh, that's not even convincing. Karena hasilnya zonk, dia pun sangat marah. Di sisi lainnya pada malam hari, para Smurf bersama teman-temannya yang sedang istirahat dan bersiap-siap untuk berkemah. Malam itu mereka mengobrol, karena mereka masih belum bisa percaya adanya spesies baru Smurf. They all wear glasses. Or have big bushy mustaches. And big beady eyes. Hands! Namun apapun bentuk dari spesies baru tersebut, mereka pun akan tetap memberitahu tentang ancaman itu. Setelah selesai mengobrol pun, Brainy mengajak mereka untuk selfie menggunakan kumbang. Blue cheese! Esok harinya ternyata mereka terpaksa berhenti dengan kelinci, karena adanya sungai yang memiliki bentuk arus yang sangat aneh, membuat si kelinci tidak berani untuk ikut. Dengan pengetahuan yang dimiliki Brainy pun dia mulai membuat sebuah kapal. Mereka pun berhasil membuatnya. Mereka juga mulai berlayar. Di perjalanannya mereka melalui arus sungai tersebut. Berjalan sangat lancar hingga pada akhirnya mereka tak sengaja berpapasan dengan Gargamel. Mengetahui hal itu, Gargamel langsung mengejar para Smurf.
Namun arus sungai semakin besar, membuat Smurf pun menaiki tuas agar kecepatan dan keseimbangan kapal menjadi meningkat. Dengan susah payah mereka dapat melewati arus tersebut. Namun tidak dengan Gargamel. Ia pun kehilangan kapalnya dan mau tenggelam. Para Smurf yang berbaik hati dan tak tega pun memutuskan untuk menolongnya. Bukannya terima kasih karena sudah ditolong, Gargamel malah mengambil kapal milik Smurf. Hingga para Smurf pun terbawa arus sungai, juga terjatuh di air terjun. Setelah kejadian itu mereka terbawa arus sampai di tepi sungai. Buku Brainy pun hancur membuat mereka bertengkar. Tiba-tiba saja mereka disambut dengan sebuah tombak. Mereka pun kabur dari sana untuk melindungi diri. Namun ada seekor naga yang datang. Karena ketakutan mereka pun keluar dari sana. Mereka pun akhirnya terkurung dengan barisan tombak. Ternyata naga tersebut hanyalah samaran. Mereka adalah sekumpulan suku yang memakai topeng. Mereka pun mengambil Smurfin. Ternyata mereka merupakan spesies Smurf yang baru. Mereka semua pun membuka topengnya. Ternyata spesies Smurf yang baru adalah seorang wanita. Mereka semua adalah perempuan. Dengan sangat ramah mereka pun berkenalan. Dia ini adalah Smurf Lily, juga ada Smurf Blossom. Dan dia pun berkenalan dengan teman-temannya. Setelah itu Smurfin langsung menjelaskan tentang ancaman dari Gargamel, di mana Gargamel akan datang untuk menculik Smurf di sini. Mendengar itu mereka pun masih belum paham apa maksudnya. Karena ingin membicarakan masalah ini lebih lanjut, mereka pun dibawa ke desa Smurf perempuan. Sesampainya di sana, terlihat di sana semua orang adalah perempuan yang tinggal di sana. Tak lama kemudian pemimpin dari semua perempuan itu datang, yang bernama Smurf Willow. Ia pun menanyakan kenapa mereka jauh-jauh datang ke sini. Smurfin pun menjelaskan kalau Gargamel datang mencari kalian, karena ia sudah tahu lokasi desa mereka, di mana lokasi mereka ada 3 pohon menjulang, yang menjadi markas semua perempuan. Lalu pemimpin itu memberitahu kalau di sini bukan 3 pohon menjulang, tapi sebenarnya melainkan 3 air terjun. Sedangkan yang dimaksud ketiga pohon menjulang merupakan rawa yang menyesatkan. Kemudian pemimpin itu menunjuk Stormy untuk mengintai Gargamel bersama Clumsy. Di sisi lain mereka membuat sambutan dengan disebut gaya Smurfy Groovy. Sementara Gargamel sedang berhadapan dengan ikan. Tapi Gargamel melihat Smurf yang sedang terbang menggunakan capung. Tidak pikir panjang, ia menyuruh elang untuk menangkapnya. Stormy pun menembakkan panahnya dan berhasil menjatuhkan elang tersebut. Gargamel yang melihat burung itu pun terluka, ia pun sangat marah. Ia berniat mencari mereka. Kemudian mereka pun kembali dengan selamat. Di sana Stormy menyampaikan Gargamel benar adanya dan sedang mencari mereka. Tapi di sini Stormy malah marah-marah dan membuka jati diri Smurfin kalau dia adalah makhluk dari ciptaan Gargamel. Tak lama kemudian pemimpin mendengar sesuatu, membuat ia menyuruh semua pasukan untuk bersiap-siap. Malam pun tiba, mereka semua pun masih berjaga. Setelah itu muncullah sebuah pergerakan dan langsung mengarah ke mereka. Mereka pun menyerangnya. Ternyata itu adalah Papa Smurf. Dia sedang mencari Smurf bersama teman-temannya. Dia pun menyuruh mereka untuk segera pulang. Tiba-tiba saja Papa Smurf dan Smurf Willow pun dibekukan. Ternyata serangan tersebut berasal dari Gargamel. I hope so. Hingga akhirnya yang tersisa hanya satu, yaitu Smurfin. Gargamel pun malah berterima kasih dengannya karena telah menuntun dirinya ke markas tersebut. Ia pun mencoba membekukan Smurfin. Tapi Smurfin tidak bisa dibekukan karena ia merupakan sekumpulan tanah dan bukan Smurf yang asli. Gargamel pun pergi meninggalkan Smurfin sendirian. Dia merasa sangat bersalah atas musibah ini. Ia pun menangis. Kemudian kumbang datang menghampirinya. Juga dengan para binatang menghampirinya. Ia mengeluarkan hasil foto yang pernah difoto oleh kumbang itu. Smurfin yang melihat itu sangat sedih. Kumbang juga mencoba memutar ulang suara yang terekam, membuat Smurfin dapat ide. Diperlihatkan di tempat Gargamel, ia sedang menyiapkan ramuan sihirnya, menggunakan Smurf sebagai bahan baku dari ramuan itu. Check out my wizard, mate. Tak disangka Smurfin datang menghampirinya.
Namun bukannya untuk melawan Gargamel, melainkan menyerahkan kesetiaannya kembali kepada Gargamel. Gargamel yang tak percaya pun tidak ingin Smarfin, tapi Smarfin menjanjikan akan memberitahu lokasi dari Smurf laki-laki untuk memberikan kekuatan yang lebih besar kepada Gargamel. Dengan itu Papa Smurf sangat terkejut karena merasa sangat tidak mungkin bagi Smarfin akan berubah kembali menjadi jahat. Namun justru itu yang terjadi. Gargamel menerima Smarfin kembali dan ia ternyata memberikan setengah kekuatannya kepada Smarfin. What? Oh, what's happening? Tapi kekuatannya yang diambil oleh Smarfin justru semuanya. Gargamel mencoba menambah kekuatannya hingga tim Smarfin membantunya melawan elang dan kucing. Karena sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh Smarfin adalah menghisap energi sihir. Semua rencana Gargamel pun gagal. Bersama anak buahnya ia pun terpental. Karena energi yang dikeluarkan oleh Smarfin sangat besar. Para Smarfin pun selamat. Namun efek sampingnya yang diterima Smarfin membuat dirinya kembali ke bentuk tanah liat. Membuat Papa Smurf yang melihat Smarfin telah berubah menjadi tanah liat pun dia merasa sangat sedih. Ia tak terima. Ia berusaha mencari mantra sihir untuk mengembalikan Smarfin. Namun Brainy memberitahu kalau mantra tersebut tidak ada. Dengan ikhlas mereka pun membawa Smarfin ke pemakaman. Terlihat semuanya sangat bersedih atas kepergian Smarfin. Kemudian mereka pun mulai berjabat tangan dan memberikan doa kepada Smarfin. Tak disangka mereka semua menyelamatkan Smarfin. Tiba-tiba Smarfin pun menyapa Clumsy yang menangis. Teman-temannya yang tak sadar pun mulai menyadarinya, juga mulai memeluknya. As for that burning question, Akhirnya mereka semua pun gembira dan merayakan dengan tarian. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Smurf The Lost Village 2017-nya gimana? Pesan yang bisa kita ambil di film ini yaitu tak penting dari mana kau berasal, yang terpenting kau memilih menjadi apa. Bisa juga diartikan sebagai mengejar mimpi di masa depan. So guys, semangat mengejar mimpi kalian ya. Ya udah, Miminzu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.